Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di sini gue pingin membahas Intel nih, karena kayaknya udah lama ya gue nggak ngoceh-ngoceh soal Intel. Jadi Intel sebenarnya udah sempat mengumumkan pada acara mereka atau event mereka, yaitu adalah Intel Architecture Day 2021 itu di bulan lalu, di bulan Agustus, yang mengatakan bahwa mereka akan merilis Intel Alder Lake untuk CPU terbaru mereka nanti, yang dimana itu akan masuk ke dalam keluarga Intel Core generasi 12 ya. Mungkin beberapa dari kalian juga udah sempat baca atau mungkin nonton di YouTube pembahasannya mengenai Alder Lake ini. Kalau gue pribadi sih, gue kenapa baru bahas untuk Alder Lake ini dikarenakan gue mau nungguin konfirmasi dulu nih dari Intel bahwa mereka beneran apa enggak nih pingin merilis CPU terbarunya ini, si Alder Lake, pada tahun 2021. Kalau memang benar mungkin akan gue bahas, tapi kalau misalkan sekedar masih wacana aja dan ternyata roadmapnya masih jauh, gue masih agak-agak males sebenarnya buat bahasnya. Tapi Intel akhirnya udah mengkonfirmasi nih kalau Alder Lake itu memang akan dirilis pada tahun 2021. Nah, di video kali ini gue ingin membahas mengenai desain arsitekturnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan coba bikin video ini jadi sesingkat mungkin. Jadi buat kalian yang cuma sekedar pingin tahu aja, nggak perlu bahasa yang jelimet dan terlalu teknikal, itu kalian masih tetap bisa nyimak dan tetap bisa tahu apa aja sih yang baru dan apa aja sih inovasi yang Intel berikan untuk CPU terbarunya nanti. Ya meskipun kalau kita bicarain mengenai desain arsitektur dari CPU, udah pasti bahasanya nggak mungkin 100% non-technical. Pasti ada bahasa-bahasa yang lumayan technical lah, tapi gue akan coba sesederhanakan mungkin untuk pembahasannya. Beberapa leaks juga sebenarnya di internet udah mulai beredar ya, baik itu leaks benchmark untuk CPU-nya dan juga beberapa produk leaks dari motherboardnya. Tapi gue nggak mau membahas soal leaks-nya di sini karena belum pasti bener juga. Jadi yang gue bahas di sini memang masih sekedar arsitekturnya aja ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih Intel Alder Lake itu? Yang pasti Alder Lake adalah kode name baru untuk arsitektur CPU Intel yang terbaru ini, yang akan diposisikan sebagai generasi ke-12 dari Intel Core Series. Intel pada arsitektur ini sebetulnya masih menggunakan SuperFin 10 nanometer yang mereka buat untuk proses fabrikasinya. Yang kali ini mereka menyebutnya adalah Intel 7. Entah kenapa 10 nanometer SuperFin ini diberikan nama lain Intel 7 oleh Intel, tapi bukan berarti nggak ada perubahan dan sekedar ganti nama aja. Alder Lake dibuat dengan desain arsitektur yang berbeda. Pada arsitektur ini, Intel membuat dua core dengan karakteristik yang berbeda, yang berjalan hybrid menjadi kesatuan sistem on chip. Konsep seperti ini mirip seperti SoC yang kalian temuin di smartphone dengan CPU ARM-nya. Jadi CPU ini akan memiliki performance core dan efficient core, ditambah penggunaan hybrid dari keduanya. Jadi sesuai namanya ya, untuk efficient core itu akan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang load-nya ringan, dan untuk load yang tinggi, load yang berat itu akan dialihkan ke performance core. Tapi kalau misalkan mau maksimum performance tapi tetap mendapatkan daya yang efisien, itu dia akan berjalan hybrid. Intel mengatakan desain dengan konfigurasi seperti ini bisa memberikan rata-rata 19% performance dari Intel Core generasi 11 apabila menggunakan konfigurasi yang sama. Tapi gue rasa konfigurasinya nggak akan sama persis karena Alder Lake punya dukungan memori yang berbeda nih. Jadi harusnya akan lebih dari 19%. Tentu dengan konsep CPU seperti ini diperlukan scheduler khusus ya untuk CPU-nya. Intel juga udah mempersiapkan Intel Thread Director yang berfungsi untuk bekerja sama dengan scheduler dari operating systemnya. Jadi Thread Director ini nantinya yang akan memberikan informasi ke operating system untuk membagi load kepada core yang tepat. Oke, lalu untuk konfigurasi CPU-nya, Intel Alder Lake ini untuk seri tertingginya nanti akan memiliki 8 P-core dan juga 8 E-core. Setiap P-core atau performance core akan memiliki hyperthreading, sementara E-core atau efficient core nggak memiliki hyperthreading. Inilah sebabnya kenapa Intel Alder Lake bisa menjadi 16 core, 24 thread. Untuk desktop akan menggunakan soket LGA 1700, sementara mobile menggunakan BGA tipe 3 dan tipe 4. Untuk desktop masih tetap memerlukan chipset PCH terpisah di motherboard untuk dukungan penuh I/O-nya. Sementara untuk mobile udah 100% SoC include dengan Thunderbolt. Nah, dengan CPU yang jenisnya hybrid seperti ini, akhirnya Intel juga mau nggak mau mencabut instruksi AVX 512 dari CPU mereka. Yang dimana ini adalah salah satu dukungan yang cukup eksklusif ya sebenarnya dari CPU-nya Intel. Tapi dikarenakan ada P-core dan juga E-core yang memang membutuhkan satu instruksi yang sama, mau nggak mau Intel akhirnya harus melepas si AVX 512. Cuma menariknya nih, Alder Lake udah mendapatkan dukungan
dukungan memori mulai dari DDR4 3200 MHz hingga DDR5 5200 MHz, yang berarti menjadi kelas konsumer pertama untuk DDR5. Dukungan PCIe LAN pada chip ini juga udah mencapai PCIe Gen 5 dengan total 20 LAN. Yang berarti kedepannya nanti kita bakalan temuin motherboard dengan slot DDR4, habis itu ada slot PCIe Gen 5 juga ya. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau misalkan RAM yang entry level, yang kelasnya murah-murah, itu mungkin masih diberikan slot RAM DDR4. Karena disebutkan juga ya kalau Intel Alder Lake itu memang masih mendukung untuk DDR4. Mengenai PCIe Gen 5-nya, Intel belum menyebutkan kartu grafis apa yang udah mendukung untuk ini. Kita juga belum ngelihat dari Nvidia atau AMD memperkenalkan GPU dengan PCIe Gen 5. Mungkin aja ini bisa jadi kejutan untuk discrete GPU Intel yang selama ini diwacanakan. Sejauh ini Intel baru memperkenalkan Intel Iris Xe graphics mereka yang masih dimasukin sebagai iGPU dan low level discrete GPU di segmen laptop. Dari rentetan inovasi yang diberikan oleh Intel ini, gua rasa ini adalah sebuah gebrakan yang bagus ya dari Intel, mengingat metode CPU hybrid seperti ini akhirnya bisa dijalankan dan bisa diterapkan pada CPU x86, yang dimana ini biasanya metodenya itu ada di CPU ARM. Dan kalau kita perhatiin juga Windows 11 itu udah konfirmasi ya kalau Windows 11 itu bisa menjalankan aplikasi Android. Dan mungkin banget nih untuk CPU asimetris seperti ARM dan juga Intel Alder Lake ini, gua rasa bakalan bisa optimize nih jalanin aplikasi Android di Windows 11. Karena dia punya efficient core dan juga dia punya performance core. Habis itu bisa hybrid pula. Kalau kita bicarain mengenai performance-nya lebih kencang daripada generasi sebelumnya, ya itu udah sebuah keharusan lah ya dari setiap produsen chipset. Kalau bikin generasi yang baru, otomatis harus lebih kencang daripada generasi sebelumnya. Tapi kali ini Intel bisa ngebikin gebrakan yang memang benar-benar baru dan pertama nih, seperti memori DDR5, habis itu PCIe Gen 5. Kalau kita bicara soal I/O sih, memang dari segi I/O Intel selalu unggul ya daripada kompetitornya. Pastinya gue nungguin banget sih CPU Intel Core generasi ke-12 atau Alder Lake ini, karena banyak hal-hal menarik yang perlu digali nih. Dan gue juga kayaknya nungguin banget untuk discrete GPU-nya Intel. Karena kalau kita ngelihat nih, kita throwback lagi ke PCIe Gen 4, waktu itu kan pertama kali itu AMD yang merilis. Dan waktu AMD merilis PCIe Gen 4 di CPU dan juga motherboardnya, itu mereka langsung memperkenalkan kartu grafis mereka yaitu RX 5000 series saat itu yang memang udah mendukung PCIe Gen 4 dan baru disusul sama RTX 30 series. Karena kan RTX 20 series itu dia masih belum menggunakan PCIe Gen 4 ya. Siapa tahu discrete GPU-nya Intel itu muncul pertama kali juga sebagai kartu grafis pertama yang menggunakan PCIe Gen 5. Dan gue sangat-sangat berharap untuk optimization-nya itu nggak cuma ada di productivity seperti Intel Iris Xe graphics, tapi juga buat gaming. Karena kalau kita ngelihat Intel Iris Xe graphics, memang di 3D Mark benchmark-nya lumayan oke, kenceng, tapi optimisasi di gamenya menurut gue masih agak-agak kurang ya, karena di benchmark-nya kenceng tapi nyatanya pas main game ya begitu. Cuma untuk dipakai productivity memang bagusnya minta ampun. Gue berharap sih ya untuk discrete GPU-nya Intel juga kalau misalkan memang beneran bisa rilis dengan cepat, optimisasi di gamenya juga gue pinginnya ada sih, biar gamer nggak teriak-teriak mulu nih saat GPU lagi keadaannya kayak begini. Oke, gue rasa segitu aja pembahasan gue untuk kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana Intel Alder Lake? Kira-kira menurut kalian menarik nggak nih? Dan layak ditunggu nggak nih? Karena ini adalah platform pertama, platform consumer ya. Bukan kelas server, bukan kelas workstation, tapi platform consumer pertama yang menggunakan memori DDR5 dan juga PCIe Gen 4. Abis itu arsitekturnya itu bener-bener unik banget karena dia pakai P-Core dan juga E-Core. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.